Di acara tahun baru di Balai Kota Jakarta kemarin, hadirlah mantan-mantan gubernur Jakarta, Fauzi Bowo, Sutioso, Anies Baswedan, dan juga Ahok. Yang mencuri perhatian, Ahok dan juga Anies Baswedan tertangkap kamera sedang duduk berduaan. Makin lama makin lengket nih. Mesra sekali. Pak Ahok, kau lupa kalau Anies Baswedan itu yang bikin kau masuk penjara. Secepat itukah kau melupakannya? Apakah kau tidak ingat dengan apa yang sudah dilakukan beliau? Dia pakai ayat-ayat untuk menjebloskan kau ke dalam penjara. Dia gunakan keranda mayat untuk mengancam orang-orang yang memilih Ahok tidak akan didoakan atau tidak akan disolatkan mayatnya. Sampai segitu loh Pak Ahok. Kau sudah lupa kejadian 2017? Sedangkan aku yang bukan siapa-siapamu Pak Ahok masih ingat. Saya masih ingat. Kau cuma perkara kepleset lidah aja sampai bisa kau dimasukkannya ke dalam penjara. Itu pun kau sudah lupa. Iya, yang sedang berbunga-bunga rupanya cinta kalian berdua ya. Coba ingat-ingat dulu Pak Ahok. Jangan cepat kali amnesia. Ya, jadi biar tahu kalian, orang ini dua ternyata ya memberikan statement bahwasanya mereka dalam waktu dekat ini kami akan memberikan kejutan. Apa kejutannya Pak Ahok? Mau ke penjara kan lagi si Anies? Kalau misalnya itu senang kali awak. Atau mau jadian kalian? Ternyata selidik punya selidik, katanya mereka akan membuat kejutan dengan mereka akan membentuk sebuah ormas, organisasi kemasyarakatan. Serius. Pak Ahok, hati-hati kau Pak Ahok, kau dimanfaatkan bentar lagi kau. Ini bakal ada deal-dealan ini. Ya kan? Pak Ahok udah tahu sendiri lah, si Anies Baswedan itu kayak mana lidahnya itu. Hati-hati kau. Takutnya nanti dia mengiming-imingi ya, dia iming-imingi akan membentuk sebuah ormas. Semua biaya dari kau. Kayak gak tahu aja kau mau. Aduh, dia itu bukan Surya Paloh, banyak uangnya. Bukan Prabowo, banyak uangnya. Ya, itu dia. Takutnya ini ada perbincangan antara orang ini dua nih. Lagi ngobrol orang ini dua ya kan. Pak Ahok, gimana kabarnya? Oh baik Pak Anies, baik. Gak usah diingat-ingat lagi yang dulu ya. Oh enggak saya ingat. Serius nih. Serius ngapain juga saya ingat-ingat. Enggak perlu. Kan sekarang kan musuh kita sama. Oh iya Pak Ahok, musuh kita sama kan, sama-sama Jokowi kan. Nah lu udah tahu tuh. Gini Pak Ahok, saya ada rencana besar nih. Rencana besar apa itu Pak Anies? Gini, kita kan sama-sama gelandangan. Kita sama-sama nggak punya uang loh. Dan kalau terus terang lagi gini Pak Ahok ya, kita ini kan bukan ketua umum. Terus gimana?
Ya, menurut saya nih Pak Ahok, kayak mana kalau misalnya kita membentuk ormas? Nah, nanti dari ormas itu lama-lama kita bisa bentuk sebuah partai. Nah, partai itulah yang kita buat untuk sebagai kendaraan kita untuk maju di 2029. Saya jadi presiden, Pak Ahok jadi wakil. Oke, siap. Sekarang masalahnya dananya gimana? Lo tenang Pak Ahok. Pak Ahok kan punya banyak uang. Pak Ahok juga punya banyak relasi. Masa sih nggak bisa diajak kerja sama? Lu nggak bisa gitu dong. Kalau misalnya kita bikin partai itu, uangnya itu bagi-bagi Pak Anies. Jangan Pak Anies itu mau bikin partai uangnya dari saya. Ngerti Pak Anies? Loh saya nggak punya uang loh Pak Ahok. Ya kalau lu nggak punya uang, ngapain lu mau bikin ormas? Lo soalnya prospeknya ini besar nih Pak Ahok. Ini bakalan meledak ini. Meledak. Udahlah Pak Anies, gak usah yang ngomong yang apalah, yang beres-beres, yang betul-betul aja kalau diomongin. Ini betul loh. Pokoknya saya kan punya basis massa yang besar. Sementara basis masanya Pak Ahok kan kecil. Jadi wajar dong yang basis masanya besar, ya itu bermodalkan massa. Nah Pak Ahok yang masanya kecil, modalnya uang. Tapi betul juga ya. Iya Pak Ahok, makanya. Udahlah Pak Ahok, nurut aja lah. Ntar kita jadi bestie deh. Iya Pak Ahok ya. Ayolah bisa. Pokoknya nanti kalau masalah relasi nanti biar kita cari relasi ya. Ingat lo Pak Ahok, uangnya dari Pak Ahok, bukan dari saya. Hati-hati kau Ahok, dimanfaatkan kau nanti. Sekarang begini, ya kemarin Partai Perubahan sudah membentuk sebuah partai. Ujung-ujungnya apa? Nama Anies Baswedan tidak ada di dalam. Karena apa? Ini orang gak pernah punya uang. Mimpi besar. Modal gak punya. Apa yang mau diharapkan dari seorang Anies Baswedan? Ya, jadi tahu enggak kalian, jujur aja lah aku bilang, kenapa orang ini bisa bersatu, padahal dulu orang ini musuh bebuyutan. Ya, kalau bisa dikatakan kalau aku sempat jadi Ahok, aku nggak akan pernah bisa maafkan namanya Anies Baswedan. Dan juga nggak ada untungnya juga kita mendekat-dekat sama si Anies Baswedan karena apa? Toh juga partainya Ahok yang notabene adalah partai PDIP kemarin itu sempat hampir saja mendukung Anies Baswedan. Ternyata mereka memilih untuk mengusung Pramono Anung, ya tidak pernah ada kepikiran untuk menggait Anies Baswedan menjadi kader. Jadi nggak ada gunanya juga sebetulnya, kan begitu ya, untuk dekat-dekat kepada Anies nggak ada gunanya. Cuman masalahnya begini, yang pertama ya kenapa orang ini dua bisa sambung ya, kenapa orang ini dua bisa ketemu chemistry-nya, karena mereka punya musuh yang sama. Yang bernama Jokowi. Selain punya musuh yang sama, ya mereka ternyata punya nasib yang sama, sama-sama gelandangan. Sekarang begini, ku bilang sama kalian ya, kalau orang ini tidak melakukan langkah-langkah politik, ya maka mereka ini bisa diperkirakan 2029 akan hilang dari permukaan, ya. Coba perhatikan kalian, 2029 akan banyak lahir tokoh-tokoh pengganti, ya daripada Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo,
ya. Ada mungkin itu Puan Maharani, ada mungkin Gibran, ada mungkin Kaesang, ada mungkin Fahri Hamzah, ada mungkin Anies Mata, ada mungkin juga si apa namanya Ketua Umum PKB itu Muhaimin Iskandar, ada lagi AHY, dan juga ada lagi Faisal Assegaf, Ketua Umum Partai Negoro. Karena apa? Karena 2029 MK sudah memutuskan bahwa presidensial threshold sebanyak 20% ditiadakan. Jadi bisa dikatakan akan lahir ya tokoh-tokoh baru, kan begitu. Nah, yang namanya Anies Baswedan bisa expired. Makanya mereka perlu melakukan langkah-langkah politik ya, walaupun langkah-langkah politik mereka itu dianggap masih dianggap sebelah mata lah ya, dianggap nggak terlalu berarti lah. Tapi yang penting nggak nganggur, yang penting ada kegiatan. Itu dia ya. Jadi selain karena musuh mereka sama, nasib mereka juga sama. Sama-sama gelandangan. Coba. Ya, dibilang uang. Ahok punya uang memang. Tapi nggak sebanyak Surya Paloh. Nggak sebanyak Prabowo. Karena sampai sekarang pun dia makan gaji kan. Gaji dari DPP. Kemarinnya maksudnya makan gaji ya kan. Sekarang Anies itu apa sih kerjanya? Kerjanya apa? Coba kasih dulu kalian aku alasan untuk memilih Anies ya sebagai calon kuat presiden 2029. Apalagi nanti langkahnya Anies Baswedan makin berat. Karena apa? Ya, karena Anies Baswedan walaupun dia itu punya massa ya, tapi secara nasional ya, kalau tidak ada lagi partai yang mau mengusung atau yang mau mendukung Anies Baswedan, maka dia itu hanya sekedar homeless. Apa itu homeless? Gelandangan gitu loh ya. Sekarang begini, nggak usahlah terlalu mikir jauh-jauh 2029 Anies ya. Aku bilang sama kau, 2024 ini pun kau juga sudah aktif sebagai gelandangan. Coba posisi apa yang kau dapati sekarang? Posisi apa? Beda. Kalau Gibran beda ya. Gibran itu punya nilai tawar yang tinggi karena apa? Karena dia wakil presiden. Kalaupun dia nanti mencalonkan diri jadi presiden, dia masih punya nilai tawar yang tinggi. Karena apa? Masih menjabat jadi wakil presiden. Nah kau, ya kan? Ahok, ya, mau ngapain Ahok? Ya, sekarang ku tanya sama kalian, ya, Ahok itu kartu mati itu. Kartu mati. Karena apa begini ya? Sedangkan partainya sendiri tidak mau memasang diri di Jakarta. Dicampakkan ke Sumatera Utara takut kalah. Dicampakkan ke Jakarta juga takut kalah. Ya, makanya aku bilang itu kartu mati. Yang megang kartu siapa? PDIP. Kan begitu. Sekarang misalnya PDIP mau melemparkan kartu contohnya ke Sumatera, ke Jawa, ke Kalimantan, ke Papua. Kemana-mana bingung ini. Seperti Sumatera Utara. Dulu Sumatera Utara, jujur aja aku bilang, waktu Sumatera Utara ya masih pemilihan kalau nggak salah periode yang kemarin waktu Sihar ya, Jos ya, Jarod Sihar ya itu bertanding melawan Edi Rahmayadi. Kemarin itu jujur aja aku bilang, kalau sempat kemarin itu yang dikirim adalah Ahok dengan Sihar ya,
Ku bilang sama kalian, menang ini misalnya ini bisa dikatakan si Hardang juga Ahok ini bakalan menang di Sumatera Utara, kan begitu. Nah, cuman masalahnya, ya kan, Ahok itu bisa dikatakan kalau untuk sekarang itu pamornya udah redup, ya. Kalau waktu itu mungkin cemerlang dia, karena memang dikatakan dia adalah sosok yang memang betul-betul dikatakan cerdas, kuat, tangguh dan juga anti korupsi, kan begitu. Nah, sekarang alasan itu tidak cukup untuk memenangkan pertarungan di sebuah wilayah. Serius, aku bilang sama kalian, nggak cukup. Lah buktinya coba, ya kan, di Jakarta. Kalau memang cukup itu, ya kenapa nggak dipasang di Jakarta? Ya, betul kan? Iya, makanya aku bilang, ya. Jadi sekarang begini, kalau misalnya Ahok dan juga Anies, ya, kalau Ahok itu masih mending dia masih punya partai dia. Anies, coba, ya kan, aku udah berapa kali bilang, ya, partai politik lah yang terlalu mengilu-ilukan si Anies, makanya nilai rate-nya itu kemarin tinggi. Nah, begitu tidak ada lagi partai politik yang mau menaungi si Anies, ya kan, tenggelam sendiri dia kan. Makanya aku bilang, ya, tidak ada tokoh sebesar apapun, ya, yang mampu menandingi sebuah pamor sebuah partai politik. Ingat ini aku bilang ya sama kalian ya, tidak ada fungsinya, tidak ada gunanya pamor sebuah nama ya atau nama besar ya seperti Anies Baswedan kalau tidak ditopang dengan kekuatan partai politik, nggak akan mungkin bisa. Begitu Joko Widodo juga, ya, Bapak Joko Widodo itu kalau tidak ada di belakangnya yang mendukung, mensupport seperti Partai Gerindra, Partai PAN, Partai Golkar, Partai PKB dan segala macamnya, ini tidak akan menjadi tokoh yang kuat. Kan begitu untuk saat ini ya. Karena apa? Jadi kenapa Bapak Joko Widodo hebat, ya kan? Bapak Joko Widodo hebat karena dia bisa mempersatukan partai-partai yang ada sehingga dia itu menjadi grandmaster terhadap permainan catur politik yang ada di bangsa ini. Gitu dia. Nah, Bapak Joko Widodo beda sama si Anies Baswedan. Anies Baswedan kemarin kan merasa jumawa dia. Merasa bahwasannya partai politik bakal ngikut dia. Sementara Bapak Joko Widodo dengan segala kerendahan hati, dia adalah faktor perekat dari semua partai yang ada di Kimplus. Ya, beda. Nah, Anies Baswedan menjadi faktor penghancur. Nah, di acara kemarin, ya kan, ternyata ya salah satu mantan gubernur yang tidak datang itu adalah Bapak Joko Widodo. Nah, kenapa Bapak Joko Widodo tidak mau datang? Sorry ya. Untuk Anies Baswedan dan juga Ahok, Bapak Joko Widodo itu gak level kalian. Bapak Joko Widodo 2 kali wali kota menang. 2 kali gubernur menang. Ya kan? Setelah itu 2 kali gubernur. 1 kali gubernur menang. Setelah itu 2 kali jadi presiden menang. Mau disejajarkan sama kalian? Siapa kali kau? Makanya aku bilang kalau sempat aku pribadi, kalau sempat Joko Widodo ya memang datang menghadiri acara itu, aku sendiri yang protes. Aku akan bikin surat terbuka. Kami harapkan kepada Bapak Joko Widodo, presiden yang kami cintai, sangat kami cintai. Untuk apa kumpul-kumpul sama orang itu? Nggak perlu basa-basi, itu aja aku bilang. Iya kan? Itu dia. Ya beda dong, beda kelas. Ya beda kelas. Ya, kalian itu ngumpul-ngumpul ya karena apa? Karena kalian pengangguran, perlu hiburan dan perlu kegiatan. Kalau Bapak Jokowi ngeliat, pengen ada kerjaan aja. Makanya dia itu
Datang ke sana itu moh. Memang kalau ditanya wartawan, ya, apakah karena memang masih sakit hati Bapak Joko Widodo? Bapak Joko Widodo kenapa? Apakah Bapak Joko Widodo masih sakit hati dengan Anies Baswedan dan juga Ahok makanya tidak datang? Oh, enggak. Saya tidak ada sakit hati. Kan itu jawabannya kemarin kan? Tapi dalam hati ya kan, ngapain? Apa urusan kumpul-kumpul sama kalian? Paling itu aja. Gitu, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap penduduk Jakarta, ya kan begitu kan? Jadi udahlah, ya, nggak usah diperpanjang lagi. Nggak usah diperpanjang lagi. Mau kalian bikin, sama-sama kalian bikin ormas, langsung bikin partai, kalau kalian bikin negara sendiri, kami gak peduli. Aku tidak peduli. Karena bisa dijamin gak akan ada yang ikut. Kita lihat nanti, kita lihat. Oke? Jadi itu dari dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI, harga